Halo sahabat CMBR yang disayangi Tuhan, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan gembira. Ketemu lagi dengan seri berkenalan dengan kitab suci bersama Monano. Kali ini kita masuki bagian yang ketiga, kitab suci perjanjian lama, kitab iman bangsa Israel. Di bagian yang kedua, kita udah ngomong tentang hubungan antara kitab suci dan tradisi suci. Apa? Belum tahu hubungan kitab suci sama tradisi suci? Ya, mereka sih baik-baik aja. Kalau nggak percaya, nonton deh video bagian yang kedua. Nah, mungkin udah pada penasaran soal kitab suci perjanjian lama. Kalau ini barang lama, kenapa sih masih dipakai aja? Kok nggak dibuang aja? Ya. Terus apa lagi maksudnya disebut kitab iman bangsa Israel? Sabar ya, ikutin terus kita bahas pelan-pelan. Kalian semua pasti tahu dong, kitab suci kita terdiri atas dua bagian. Kitab suci perjanjian baru dan kitab suci perjanjian lama. Nah, sekarang kita bahas kitab suci perjanjian lama sebagai kitab iman bangsa Israel. Kita bahas satu-satu. Pertama, kitab suci perjanjian lama atau KSPL. Terus nanti kita bahas kitab iman bangsa Israel. Siapa tahu ada yang masih belum tahu, kita mulai dengan yang paling mendasar ya. Kenapa disebut kitab? Ya karena memang kitab atau buku, atau lebih tepatnya kumpulan kitab. Jadi terdiri atas beberapa kitab. Kenapa dibilang suci? Ya, karena sifatnya yang suci. Di video bagian kedua udah kita bahas bahwa kitab suci adalah bagian dari tradisi suci. Tradisi suci adalah sarana pewartaan iman ya, atau pewahyuan Allah. Ya, jadi itulah kenapa dia disebut suci. Ya. Next, kenapa disebut perjanjian? Karena memang isinya perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Ya. Allah akan menyelamatkan umat Israel kalau mereka hidup seturut dengan ketetapannya, dengan perintah-perintahnya. Apa maksudnya perjanjian lama? Nah, disebut lama karena dibandingin sama yang baru. Ya. Mungkin bisa dipakai istilah perjanjian pertama, karena inilah perjanjian yang pertama kali dibuat antara Allah dengan manusia, ya. Atau perjanjian terdahulu. Gitu. Nah, kapan yang baru muncul? Waktu atau setelah datangnya Yesus. Gitu. Jadi inilah perjanjian yang baru, perjanjian yang terakhir atau yang kekal. Gimana? Sampai segini oke ya? Bisa ngerti penjelasan saya? Mantap. Kita lanjutin ya. Sekarang kita bahas kenapa disebut kitab iman bangsa Israel. Siapa sih bangsa Israel ini? Menurut kesaksian kitab suci itu sendiri, artinya tertulis di dalam kitab suci itu, pelakunya, ya, lakonnya, pihak yang diajak buat berjanjian sama Allah adalah bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel? Nah, itu bagian dari misteri ilahi. Nanti kalau kamu ketemu Tuhan, boleh tanya, kenapa dia pilih bangsa Israel. Tapi itulah yang dipercaya, diimani oleh bangsa Israel. Jadi udah mulai bisa kelihatan ya, kenapa disebut kitab iman bangsa Israel. Yang diceritain orang Israel, yang nyeritain juga orang Israel. Jadi bisa dibilang yang nulis pun pasti orang-orang dari bangsa Israel. Supaya makin jelas, saya kasih gambaran proses terbentuknya KSPL ini. Ya, ini gambaran singkat aja, ya supaya nggak terlalu detail, terlalu panjang. Pada zaman dahulu hiduplah bangsa Israel. Mereka hidup di tengah-tengah alam. Ya, jadi mereka hidup ya di alam tempat mereka hidup gitu ya. Nah, mereka ini memperhatikan alam di sekitarnya, fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya.
Misalnya ya, matahari terbit di timur, ya, terbenam di barat, gitu. Ada hujan, ada panas, mungkin ada gempa, ada gunung meletus, ada fenomena-fenomena alam. Lalu juga manusia misalnya, ada yang mati, setelah usianya tua mati, tapi tiap hari juga ada yang lahir, ada bayi, dan seterusnya. Pokoknya ada pengalaman-pengalaman hidup itu semuanya mereka perhatikan. Lalu mereka bertanya-tanya, kok itu bisa terjadi? Ya, kenapa matahari setiap pagi muncul dari sana, keluar dari sana gitu? Ya. Yang muncul dari sana, maka keluar dari sana bedanya apa? Muncul dari sana, terbenam di sana. Kenapa ada yang mati, ada yang lahir, ada perang, ada dan segala macam, orang sakit dan seterusnya. Mereka bertanya-tanya gitu. Mereka punya pertanyaan itu, kok bisa begitu teratur dan macam-macam. Ya. Nah, pertanyaan ini nggak pernah hilang. Jadi mereka merefleksikan itu, merenungkan itu, sampai akhirnya mereka karena dibimbing oleh Roh Kudus, ya, mereka sampai pada satu jawaban, ya, jawaban atau keyakinan, kepercayaan bahwa oh, ini ada sesuatu, mesti ada sesuatu di luar saya, ya, ada satu, entah itu namanya kekuatan atau pribadi, ya, tapi kemudian mereka menyebutnya dengan Allah Yahweh, ya. Jadi mereka mulai percaya. Dari pengalaman hidupnya muncul pertanyaan, direfleksikan, nah muncullah keyakinan, kepercayaan, iman akan Allah Yahweh. Nah, mereka percaya Yahweh inilah yang mengatur hidupnya, yang menentukan keselamatan atau sebaliknya kecelakaan. Ya, tapi utamanya keselamatan. Dan mereka mulai menyesuaikan hidup mereka dengan apa yang mereka yakini sebagai kehendak atau keinginannya Allah Yahweh ini. Ya, supaya mereka selamat. Nah, karena mereka kepingin gak cuma dirinya sendiri, tapi juga keluarganya, sanak saudaranya, orang-orang kenalan mereka juga selamat. Nah, mereka ceritain dong iman itu, kepercayaan itu, cara hidup itu. Nah, diceritain lah. Nah, mulai cerita nih si kakek, misalnya si kakek buyut cerita pada cucunya, pada cicitnya, dan seterusnya. Ya. Lalu ya orang-orang lain juga ikut menyampaikan cerita. Intinya dari mulut ke mulut, ada pewartaan lisan, ada pewarisan lisan gitu. Ya. Nah, tapi kan terus kakeknya nggak bisa selalu cerita. Bisa jadi kakeknya sakit atau bahkan kemudian meninggal. Jadi ceritanya dari generasi pertama ini hilang. Maksudnya orang-orangnya hilang. Meskipun ceritanya masih ada. Ya, masih untung ada yang inget. Kemudian karena makin banyak orang cerita juga mulai bumbu, mulai tambah-tambahan, akhirnya dirasa kebutuhan untuk mempertahankan cerita iman yang benar, cerita iman yang asli. Akhirnya mulailah ditulis, ya. Ditulis, jadi dipelihara dalam bentuk tulisan. Nah, karena juga banyak yang nulis, akhirnya banyak versi, ya. Tentu kemudian dirasakan kebutuhan untuk menyeleksi supaya dapat kitab tulisan-tulisan yang berisi ajaran iman yang benar, ajaran iman yang asli. Nah, singkat cerita itu dikumpulin tulisan-tulisan itu, lalu mereka rembukanlah gitu rundingan, mereka buat kriteria ya untuk menentukan ini loh ajaran iman yang asli, kriterianya A B C D E misalnya. Nah, berdasarkan kriteria itu kemudian diseleksilah itu kitab-kitab tulisan-tulisan yang ada. Ini masuk, ini enggak, ini masuk, ini enggak. Gitu. Jadi akhirnya dapatlah ya suatu kumpulan kitab, kumpulan tulisan atau lebih sering disebut dengan istilah daftar atau kanon. Ya, daftar atau kanon. Nah, isinya 39 kitab. Ya. Semuanya ditulis dalam bahasa Ibrani. Dipercaya itu memuat ajaran iman yang benar. Nah, inilah kanon atau daftar yang pertama atau yang disebut dengan istilah protokanonika. Ya. Nah, udah makin jelaskan kenapa disebut kitab iman bangsa Israel. Sekali lagi saya jelasin, ya.
disebut kitab iman bangsa Israel karena isinya adalah iman bangsa Israel. Ya. Nah, sekarang saya tambahin beberapa info yang terkait tentang itu. Tadi udah kita bilang kalau dalam perkembangannya ada tulisan-tulisan yang dibuat, ada pewartaan-pewartaan yang dibuat secara tertulis dan ditulislah dalam bahasa Ibrani, bahasanya bangsa Israel. Nah, tapi dalam masa itu, pada waktu itu, orang-orang Israel tidak hanya tinggal di wilayah mereka sendiri, ada juga orang Israel yang pergi ke tempat-tempat yang berbahasa Yunani. Mereka tetap punya iman yang sama, tapi mereka berbahasa Yunani. Nah, mereka menuliskan juga imannya, tapi dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Nah, ada sekian kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani. Di antara tulisan-tulisan itu ada 9 yang diakui juga sebagai satu daftar, ya, daftar kitab suci. Gitu. Nah, kalau yang tadi itu daftar atau kanon pertama namanya Protokanonika. Nah, yang 9 ini disebut sebagai daftar yang kedua atau kanon kedua atau Deuterokanonika. Nah, di sini ada sedikit catatan, ya. Yang daftar pertama 39 kitab itu semuanya ditulis dalam bahasa Ibrani. Tentu saja ini diterima oleh orang Israel sendiri, bangsa Israel sendiri, karena itu bahasanya mereka. Nah, mereka ini tidak menerima kitab-kitab yang kedua ini, daftar yang kedua, karena ditulis dalam bahasa Yunani, karena dianggap itu tidak mengungkapkan iman yang benar, karena bahasanya berbeda. Nah, selain bangsa Israel, gereja-gereja Protestan atau Reformasi juga punya pandangan yang sama. Mereka menerima kitab yang 39 ini karena berbahasa Ibrani, karena dianggap mengungkapkan iman yang benar. Sementara yang 9 yang bahasa Yunani ini tidak diterima. Ya. Selain karena alasan bahasa, di salah satu kitab yang 9 tadi, kitab Makabe, di situ ada cerita tentang atau ajakan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, ini tidak sesuai dengan teologinya Luther yang mengatakan begitu orang dibaptis, percaya dan dibaptis, nah berarti dia sudah selamat. Jadi begitu meninggal, ya sudah selamat, tidak perlu didoakan lagi. Ya. Makanya gereja-gereja Protestan tidak menerima kitab ini sebagai bagian dari kitab sucinya. Tetapi gereja Katolik tidak mempersoalkan bahasanya, tapi berusaha melihat isinya dan menganggap ini juga memuat ajaran iman yang asli, yang benar. Nah, maka gereja Katolik menerima 2 daftar ini, baik Protokanonika maupun Deuterokanonika. Ya. Jadi ada yang 39 dan 9. Nah, catatan lagi tentang Deuterokanonika, yang 9 ini, ya, 2 diantaranya ternyata bisa ditemukan di yang 39 ini. Jadi judulnya atau isinya sama, yaitu tentang atau sambungan dengan kitab Daniel dan kitab Esther. Jadi dianggap, ada yang menganggap, oh berarti sebenarnya bukan 9, tetapi 7. Karena yang 2 ini bisa digabungkan ke yang sudah ada di 39 ini. Jadi ada yang bilang Deuterokanonika itu sebenarnya 7. Ada yang bilang 9. Ya tergantung sudut pandangnya. Yang jelas kitab-kitabnya itu. Selain tambahan kitab Esther dan kitab Daniel, ada 1, 2 Makabe. Lalu Sirak, ada Baruk, ada Yudit, Tobit, dan satu lagi kebijaksanaan Salomo. Ya. Nah, itu Deuterokanonika, daftar yang kedua. Next, ya. Jadi yang tulisan dalam bahasa Ibrani tadi ternyata tidak tinggal diam begitu saja, karena seperti saya katakan tadi ada orang-orang Israel yang berbahasa Yunani,
mungkin juga mereka mau juga mewartakan kepada orang Yunani, maka ada inisiatif menerjemahkan yang bahasa Ibrani tadi ke dalam bahasa Yunani. Nah, ini penerjemahannya dilakukan oleh sekelompok orang yang anggotanya 70. 70 dalam bahasa Yunani itu Septuaginta. Maka terjemahannya juga disebut dengan Septuaginta. Ya, gitu. Jadi terjemahan ke dalam bahasa Yunani, ya, baik itu yang 39 terjemahan plus yang 7 tadi sudah dalam bahasa Yunani, itulah yang disebut Septuaginta, kitab suci Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Terus masih ada satu step lagi, ya. Waktu itu yang menjadi bahasa istilahnya pergaulan internasional bukan hanya bahasa Yunani, tapi juga bahasa Latin. Maka diterjemahkanlah lagi dari versi Yunani ke versi bahasa Latin. Nah, hasil terjemahannya namanya Vulgata. Begitu. Oke, sekarang kita lanjutin jawab pertanyaan. Kenapa kok masih dipakai kalau ini kitab yang lama, Perjanjian Lama? Ya? Menurut saya, hal pertama yang harus dikatakan adalah karena Perjanjian Baru sendiri muncul atau berakar dari Perjanjian Lama ini. Ya. Dalam Perjanjian Lama ini pertama kali diwartakan iman akan Allah Yahweh, yang oleh Yesus dipanggil dengan sebutan Aba atau Bapa. Selain itu, dalam Perjanjian Lama ini juga berulang kali dicatat nubuatan atau ramalan tentang kedatangan Mesias, yang kita percaya kemudian terpenuhi dalam diri Yesus, dalam kedatangan Yesus. Berikutnya, Yesus sendiri terlahir dalam keluarga Yahudi. Ya. Yesus, begitu juga murid-muridnya adalah bagian dari bangsa Israel yang membaca dan menghidupi kitab suci Perjanjian Lama, ya, kitab Taurat. Makanya waktu mengajar pun Yesus beberapa kali mengutip Perjanjian Lama. Maka Perjanjian Lama tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Baru. Ya. Erat sekali hubungannya dan tidak bisa dipisahkan. Bahkan Perjanjian Baru harus dibaca, harus dimengerti dalam kaitan dengan Perjanjian Lama. Dei Verbum bilang begini, Bunda Gereja yang kudus, berdasarkan iman para rasul, memandang kitab-kitab Perjanjian Lama maupun Baru secara keseluruhan, beserta semua bagiannya, sebagai buku-buku yang suci dan kanonik, karena ditulis dengan ilham Roh Kudus dan mempunyai Allah sebagai pengarangnya. Ya. Jadi gereja melihat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama-sama bersumber dari Allah sendiri. Selain itu, Dei Verbum juga bilang begini, Allah, pengilham dan pengarang kitab-kitab Perjanjian Lama maupun Baru, dalam kebijaksanaannya mengatur kitab suci sedemikian rupa sehingga Perjanjian Baru tersembunyi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama terbuka dalam Perjanjian Baru. Sebab meskipun Kristus mengadakan perjanjian yang baru dalam darahnya, namun kitab-kitab Perjanjian Lama seutuhnya ditampung dalam pewartaan Injil, dan dalam Perjanjian Baru memperoleh dan memperlihatkan maknanya yang penuh, dan sebaliknya juga menyinari dan menjelaskan Perjanjian Baru. Semoga kalian udah beneran ngerti kenapa kitab suci Perjanjian Lama disebut kitab iman bangsa Israel dan apa pentingnya sehingga masih dipakai juga oleh gereja sampai sekarang ini. Seru gak sih belajar kitab suci? Ya, masih ada banyak lagi hal yang lebih menarik. Ya, kita kan belum belajar kitab suci Perjanjian Baru atau PSBB, ya kan? Nah, kalau ingin tahu keseruannya, ingin belajar terus, makanya tonton terus. Ya, ikutin terus seri berkenalan dengan kitab suci. Setia menginspirasi, tetap berkontribusi. Tuhan memberkati.